Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana biadahil huquqil khaliqi wa huquqil makhluk, wa nahana 'anil 'isyani wal fusuq. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahad, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mumajjad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril abad, amma ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasad qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah sampo dengan bengahnya mantang dilimpahkan kepada getanya taufik hidayah dan berbagai macam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa hadir kepada tempat yang sangat mulianya. Kemudian salah dan salam mari sama-sama kita doakan kepada Habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Tunggu-tunggu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mbak Bengah yang mulianya, mari dalam waktu yang sangat singkatnya, dalam kesempatannya, mari sama-sama kita perhatikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau hendaknya dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan akan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan akan tamunya.
Di dalam hadisnya 3 macam yang disebutkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keimanan tidodo manusia. So yang beriman dengan Allah, beriman dengan urut akhirat, hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut, atau hendaknya dia diam. Ucapan perkataan yang baik atau hanjeteh perkataan yang baik, maka Rasul menyuruh kita untuk diam. Ketika ditanya oleh orang pakan, droneh tutu baik atau droneh le diam, jawabannya karena aku beriman kepada Allah, karena aku beriman kepada hari akhirat. Kan karena long male pegahaba, jet long pegahaba. Pakan long banyak diam, karena aku beriman kepada Allah, karena aku beriman kepada hari akhirat. Pakan roneh ne pemulia jiran, pukeh jirannya agar dipemulia roneh kan. Tapi karena aku beriman kepada Allah, karena aku beriman kepada hari akhirat. Kenapa engkau memuliakan tamu? Falyukrim dhaifahu. Jawabannya karena aku beriman kepada Allah, karena aku beriman kepada hari akhirat. Kan mangat dipemulia long apabila jih diundang long. Akan tetapi aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhirat. Falyakul khairan aw liyasmut. Putra tutu yang baik, tutu yang baik yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya diucapkan oleh tidoro orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, yaitu perkataan yang mendatangkan manfaat untuk akhirat, perkataan yang mendatangkan laba keuntungan sehingga ba'ura akhirat, nyan yang geken khairan, kalam khair, tutu yang baik, tutu yang tutunya mendatangkan keuntungan nanti pada hari akhirat. Maka oleh ulama ne bagi tutu naput macam. Tak kala lidahnya teh dari tutuput macamnya je tak pegah haba, sehingga bek jemet tak tanya bak pegah haba, padahal haba yang tak pegah nyan haba sia-sia, teh tutu yang tutunya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berbicaranya. Yang pertama ulama mengatakan, pertama, kalam tutu dararu mahdin, semata-mata tutunya membahayakan, tidak ada manfaat sedikit pun. Dararu mahdin, tutu semata-mata memberi mudarat. Misalnya berdusta, nyan hana pacok keuntungan, hana kegunaan membacut pun, hana manfaat membacut pun. Misalnya ghibah, upat dan lain-lain yang setingkat dengan dusta dan upat. Nyan dararu mahdin, semata-mata perkataan itu membahayakan. Nyan hanaruh di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyan hanaruh di dalam falyakul khairan, maka hendaknya engkau mengucapkan perkataan benar. Yang kedua, naf'u mahdin, yaitu perkataan semata-mata manfaat, tidak ada membahayakan bagi si pengucapnya. Misalnya berzikir, nyan semata-mata manfaat,
misalnya membaca Al-Quranul Karim, misalnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu, tausiah bil haqqi was sabri, berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, nyan perkataan yang semata-mata berguna untuk akhirat. Nyokeh yang niyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang niyu oleh Nabi, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya engkau berkata, hendaknya dia berkata perkataan baik. Baik yang dimaksud kata ulama, perkataan yang semata-mata keuntungan untuk akhirat. Yang kelih, naf'un wa dararun, tutuna manfaat dan membahayakan. Manfaat wate ditinjau na manfaat, dan ada pula membahayakan. Misalnya getanyo tak pujo urang lain, kita memuji orang, ada manfaatnya. Manfaatnya misalnya menyenangkan orang yang kita puji, tetapi mudaratnya pula ada. Di antara mudaratnya, kadang-kadang urang yang getanyo pujonyo mendatangkan keangkuhan, mendatangkan takabur, menganggap dirinya hebat dengan pujian tanyo, ataupun mudaratnya lebih kita memuji dari sebenarnya, maka dikatakan bohong, dusta. Ketika tanyo memuji terhadap orang lebih dari sebenarnya yang ada pada orang itu, pujo tanyo lebih dari sebenarnya, ini dikatakan kidbun, dikatakan bohong. Maka mudaratnya moyokkan bohong karena lebih pegah, bak galak tak pegah, kakuh, ya, mendatangkan keangkuhan, takabur, menganggap dirinya hebat. Dengan pujian tanyo ada manfaat dan ada mudaratnya. Ini pun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kata yang tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mengucapnya. Yang keempat, yaitu perkataan la darara wa la nafa'a, tidak membahayakan dan tidak ada pula keuntungan ke kita ketika kita membicarakannya. Bahaya hana, keuntungan hana. Misalnya kita menceritakan tentang keindahan alam, kita tahu takingan, tak ceritakan keindahan takingan. Kita tahu Banda Aceh, tak ceritakan keindahan kota Banda Aceh. Kita tahu di Makkah, kita menceritakan keindahan kota Makkah. Kita tahu di pulan-pulan menceritakan keindahan kota, keindahan negeri. Apa manfaatnya dan apa pula bahayanya? Tidak ada manfaatnya dan tidak ada bahayanya. Ini pun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari put macam perkataan. Hanya lebih daripada petnyan kata ulama, hanya satu yang diperintahkan berkaitan dengan keimanan tidak ada urang, yaitu perkataan naf'u mahdin, perkataan semata-mata, perkataan yang bermanfaat untuk akhirat. Andai kata tanyo hanjut tutu yang tutunya mendatangkan keuntungan nanti di akhirat, maka Nabi mengatakan fal yasmut, maka hendaknya dia diam. Mentang baik pegah, walau ikele urang tanyo hanjut pegah haba. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tutu tanyo yang bermanfaat, yang niyu oleh Allah, yang niyu oleh Nabi,
Kemudian tutur yang tidak bermanfaat yang hendaknya diam, kadang-kadang hinan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik petun tanyo daripada pegah tutur yang tidak berguna atau tutur ada guna dan ada mudaratnya, dan tutur yang hana faedah bunuh. Sehingga nasabuh kejadian tiro waliullah bermimpi datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, wahai wali, Pulan bin Pulen, gampungnya, desanya, tempatnya di Pulan dan di Pulen, dia itu rafiki, sahabatku di dalam surga, yang sahabat lung di dalam surga. Maka jaga walinya penasaran, pu yang dikerjakan oleh hamba Allahnya, apa amal dia yang dia kerjakan sehingga dalam mimpi walinya Nabi mengatakan dia kawanku nanti dalam surga. Sehingga waliullahnya nasitat urang hamba Allah yang nelumpo, dalam lumpo diceritakan oleh Nabi. Kemudian bertemu urangnya, rupanya urangnya urang biasa-biasa. Tayang mbak urang lain kiban ibadat gonya biasa sama dengan kamu sit. Pada kamu kalian hana pih kamu yang lebih gonya daripada kamu, sama yang di kamu kalian. Pertama penasaran, karena Nabi mengatakan dia itu kawanku di dalam surga. Ditanya mbak urangnya, wahai tungku mio bahasa tayo, putra ibadat drone yang paling unggul dikerjakan daripada urung lain sepengetahuan drone hana tungku. Long sama sit lagi orang lain. Aci ni fikir-fikir le putra na le. Pakon karena long lumpo Rasulullah datang kepada long, beliau mengatakan drone kawan Nabi di dalam surga. Coba anda sampaikan kepada long. Hana yang na menyonyan nyo. Tapi malam berikut Nabi menyatakan bahawa itu benar yang dikerjakan oleh siru hamba Allah yang puluhan tahun, yang puluhan tahun metun long diam daripada satu perkataan, satu pembicaraan yang atelong bergelora untuk disampaikan, yang atelong hut untuk pegah, tapi long putun dengan penuh kesabaran, babah long lungtup atas masalahnya. Padahal yang kejadian cukup berat yang tertimpa di atas long. Putra masalah malam pertama long wo bak perumoh long. Uro long bernikah malam pertama long wo bak perumoh long. Tiba-tiba karena perumoh hana muturi awai nikah, tiba-tiba malam pertama istriku melahirkan perumoh long. Dapat ditebak pu kejadian andai kata sirol lako malam pertama melahirkan, istrinya melahirkan, itu pasti bukan anak daripada suami, itu anak daripada zina. Terkejut long malam pun perumoh long melahirkan. Teman, long petun han lo pegah sapat, long sabah han lo pegah sapat, bahkan bak mak tuan long mak perumoh han lo pegah tanya. Long petun karena long pegah menyelong pegah nyo tutu yang membahayakan bagi isteri long, dan tutu yang jet kejatuh kehormatan long tiro suami, maka long top atanya. Padahal ati long bergejolak, terbakar ati long. Iktun tiro suami malam pertama istrinya melahirkan, bukan anaknya, anak zina. Long tun long cok anaknya long semano long koh telo pusat. Kemudian long ba masjid boleh malam. Long pudu ba akhirnya masjid jamaah datang jamaah subuh. Kemudian sesudah subuh anaknya diklik
diklik long bedah long plung ba aneuk nyan long plung long hoi jamaah wahai jamaah nyo na aneuk banyak saboh nyempat mungkin nyo aneuk hana ayah mungkin nyo aneuk dibuang aneuk dibah kan aneuk hali mungkin mahanha mungkin dibah long tanyang ba urang drone menyo aneuk nyo hino sotim pelihara tapi long harap ba drone mandum bah long jaga bah long pelihara aneuk nyo maka izin daripada jamaah setuju jamaah jedro ne pelihara wahai tungku kemudian lungcok anaknya wahai wali cerita bak waliullah bunuh lungcok anaknya yang dalam pikiran urang kan anak perumah long kerana lungken lilong bah long pelihara anaknya hana terjala aja kepada anak perumah long apalagi long beklam baru long wabak perumah lungcok anaknya kemudian long puo lungken bak mak tuan wahai mak tuan nyempat aneuk long tume di masjid saboh mak tuan menteng hana gedepu bahwanya aneuk daripada aneuk goknyan cucu goknyan kemudian lungken bak perumah long wahai perumahai nyempat kalumpu aneuk gata tahir dengan gop dengan gat nyo bak long thun nyo wahai wali kamu thun long long petun tutunya bukan hino ridha Allah kepada lu padahal yang keinginan untuk pegah bak urang bahawa isteri long berzina untuk meluapkan daripada pu yang dalam hati long yang keinginan untuk pegah tapi lengkap lidahnya babahnya untuk long petun bukan hinan ridha Allah kepada lu malam berikutnya waliullah bunuh pula bermimpi didatangi oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, itu benar wahai wali, benar perbuatan hamba Allahnya jatuh ridhanya Allah karena dia mampu menahan lisannya daripada membuka aib keluarganya, mampu menahan lidahnya daripada menyebarkan aib keluarganya. Auliyasmud, hendaknya dia diam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, inna kathratal kalam, sesungguhnya banyak perkataan yang tidak berguna, banyak perkataan. La tukthirul kalama, jangan engkau memperbanyak perkataan. Fa inna kathratal kalam, sesungguhnya banyak perkataan qaswatun lil qalbi, itu dapat mengeraskan bagi hati. Ipekru hati le tutu yang hana faedah, ipekru hati kepada Nabi alian fa inna ab'adan nas minallah, sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah, yaitu qalbul qasi, hati yang keras, hati yang keruh. Teh tanda tungku hati yang keruh, tanda hati keruh ketika kenang nasihat, yang nasihatnya dari Al-Quran, nasihatnya dari hadis Nabi, nasihatnya dari perkataan wali, nasihatnya dari perkataan ulama, tidak tersentuh hatinya. Yang kedua, tanda keras hati, yaitu ketika dilakukan satu maksiat, kemudian ketika ditinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada penyesalan. Di atas maksiat yang dikerjakan tidak ada penyesalan, membajut pun di atas perintah Allah yang ditinggalkan, kata Syekh Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, yang tanda qasil qalbi, orang yang keras hati. Na'udzubillahi min dzalik. Thumma qasad qulubukum min ba'di dzalika, kemudian keraslah hatimu sesudah demikian datangnya ajaran agama, sesudah datangnya Rasul, sesudah datangnya Al-Quran, keras hatimu. Fahiyakal hijarati, maka hati itu seperti batu, kata Allah, seperti batu.
Allah tidak berfirman hati itu kal hadid seperti besi. Kenapa? Karena besi bisa diluluhkan, besi bisa dilelehkan, tetapi batu tidak bisa dilelehkan. Batu semakin dibakar maka semakin keras. Menyo perle peancopeh, tapi menyo besi na betho yang ketika tetut tapeh jih leleh jih limi. Allah tidak berfirman hati itu seperti besi, tapi hati sebahagian manusia seperti batu, kerasnya tidak berubah sampai dia mati. Au asyaddu qaswah, bahkan hati itu lebih keras daripada batu. Pakana hati kepada Allah lebih keras daripada batu. Wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu yang batu itu keluar air. Nah, batu yang dari batunya keluar air. Misalnya batu yang dipukul oleh Nabi Musa alaihi salam, ketika beliau memukul dengan tongkat beliau batu fajarat, maka terpancarlah daripadanya 12 mata air. Tapi ada hati yang dipegang oleh Allah yang artinya terpancar kebaikan-kebaikan daripada hatinya. Wa inna minha lama yashaqqaqu, ada batu yang terbelah, fayakhruju minhul ma, maka keluar daripada batu itu air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada batu yang jatuh dari tempat tinggi, misalnya puncak gunung, jatuh ke bawah min khasyatillah, dari karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hati yang tidak pernah merasa takut kepada Allah, ada hati yang tidak keluar kebaikan daripada hatinya, maka Allah nepegah kal hijarati au asyaddu qaswa, hati itu bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah, ulama nepegah lebih cerdas tanyo daripada tidom Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Tidom Nabiullah Sulaiman hanya dia berkata yang penting-penting, selain daripada yang penting dia tidak berbicara. Tidom Nabiullah Sulaiman yang diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Namlu, falamma atau ala wadin namli qalat namlah, maka manakala Sulaiman dan tenteranya daripada manusia, jin dan burung, beliau sampai pada lembah wadin namli, pada lembah semut di negeri Yaman. Qalat namlah, maka berkatalah seekor semut, raja semut ketikanya, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum, wahai semut-semut bangsaku, bangsa semut, masuk olehmu di atas. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum, masuk olehmu di dalam rumah-rumah kalian. Tamang kata dalam rumah, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, agar Sulaiman jangan menginjak kalian, agar tentera Sulaiman jangan menginjak kalian. Itu perkataan semut yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, hana tutu yang lain. Sehingga ketika Nabi Sulaiman ditanya bak semut yang ketika dialog panjang waktu yang dialog dengan Nabiullah Sulaiman, kerana beliau memahami perkataan binatang diberikan oleh Allah. Di antaranya ditanya oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman, apa namamu? Punan kata, wahai semut. Semut itu menjawab, Mundirah. Mundirah. Kenapa engkau dinamakan dengan Mundirah? Karena aku indar kaumku, aku selalu memperingatkan kaumku ketika kaumku hampir jatuh dalam bahaya, yaitu bangsaku, bangsa semut, maka aku berdiri untuk mengingatkan mereka. Karenanya semutnya dimasukkan oleh Allah nanti dalam syurga, di antara jumlah-jumlah binatang yang dipertambang oleh Allah dalam syurga.
karena satu khususiat kelebihan bak binatangnya, di antaranya unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unta yang ba Nabi dari Makkah Al-Mukarramah ketika malam hijrah sampai ke Madinah Al-Munawwarah, yang kakinya bengkak tapi untanya tidak mengeluh. Sesampai di Kuba, watanyan untanya baru neih untanya ketika sampai ke Kuba. Ketika Nabi di atas untanya, dia tidak mengeluh, maka di atasnya pertama syurga oleh Allah. Kemudian ikan yang telan Nabiullah Yunus, kemudian anjing Ashabul Kahfi, kemudian unta mukjizat Nabiullah Saleh alaihi salam, kemudian lembu seorang pemuda Bani Israel yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, kemudian semut Nabiullah Sulaiman yang taknya kali kita bicarakan dalam surah An-Naml, kemudian kibas Nabiullah Ismail yang disembelih, kemudian anak lembu Nabiullah Ibrahim yang nefi untuk nepujame malaikat-malaikat Allah yang hadir pada pagi ketika dihancurkan kaum Nabiullah Lut alaihi salam, nyo karena kelebihan. Kemudian jangan lebih cerdas tawon daripada kita orang mukmin, yang mana tawon itu wama wada'an illa taiban, tidak yang dia keluarkan kecuali yang baik-baik, yaitu madu yang dikeluarkan daripada tawon. Maka kesimpulan itu pelajaran kepada tanyo, kepada tuan dan kepada tanyo hendaknya, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaknya dia mengatakan yang baik-baik atau hendaknya diam. Mentang sebagai tausiah singkat, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kemampuan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.